Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah yuftahu fihi abwabul jannah wa tughalu fihi syayatin fi lailatul khairu min alfi syahr. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tak terasa Ramadan akhirnya kembali menyapa kita, ya. Mudah-mudahan di mana pahala-pahala ibadah kita ini di bulan Ramadan dilipat gandakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Kiai Haji Sadli Karim LC yang akan memberikan materi tentang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan amal soleh dan ibadah yang benar. Baik, sebelumnya Pak Kiai, kita sambut dulu sahabat Al-Izzah, ya, sahabat Al-Izzah. Apa kabar semuanya? Sahabat Aliza dan para pendengar setia di acara podcast di bulan Ramadan pada kali ini. Baik Pak Kiai, melihat tentang materi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan amal soleh dan ibadah yang benar, saya melihat bahwasanya ketika seluruh umat manusia ketika menghadapi bulan Ramadan semua berduyun-duyun gitu Ustaz, ya. Mereka memahami keutamaan atau fadilah dari setiap ibadahnya, kemudian sehingga berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Nah, Ustaz, itu. Kemudian dengan cara itu bagaimana caranya kita melakukan amalan-amalan yang soleh dan benar secara terus-menerus di bulan Ramadan, Ustaz? Dengan cara seperti apa gitu Ustaz, ya? Baik, sahabat Aliza yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata bahasa mu'minina siyam Ramadan. Wa ja'ala hadha ash-shahra shahrul Qur'an shahrul mubarak. Yuthabu mudha'afah liman amila amalan salihan li ibadatin wahdah. Wassalam ala sayyidina Abdullah wa alihi wasahbihi wa man wala. Sungguh hal yang perlu kita syukuri bersama bahwa kita disebut Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan, yang panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat hidup Islam. Yang Amin. semua ini merupakan anugerah Allah yang tidak terhingga. Karena banyak di luar sana orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka kita mensyukuri nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam ini merupakan syukur kita. Karena kita masuk umat Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Karena itu bulan Ramadan ini sebagai umat Muhammad dan orang beriman diwajibkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 118 itu untuk beribadah kepada Allah dan berpuasa. Dikatakan Imam Syaikhul Saudara ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba ala itu wajib, diwajibkan kepada kamu sekarang beriman apa syiyam. Kamu tidak melakukan takut, kamu kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Kamu kutiba alaikum qablikum. Jadi sebenarnya syiyam ini bukan hanya umat Muhammad, umat sebelumnya juga pernah diwajibkan kepada mereka. Kamu kutiba alaikum min qablikum, karena kutiba alaikum kamu itu sebagaimana telah mewajibkan kepada umat sebelum kamu. Iya. Apa la'allakum tattaqun, agar kamu sekarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatakun ini adalah dia pakai fi'il mudhari, artinya bahwa tatakun itu bukan berarti setelah Ramadan tidak takwa lagi, tidak. Maksudnya adalah justru ketika kemudian Ramadan seterusnya itu dia selalu bertakwa kepada Allah. Selalu kontinuitas. Fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang yang akan datang. Menurut susul dengan ayat lain ayat madul. Jadi tidak seluruh tahun, hanya 1 bulan Ramadan. Ini
Nah itu mungkin landasannya. Nah, bagaimana kita mencari ridho Allah pada bulan yang suci ini? Nah, ini yang jadi. Ini yang kadang-kadang kita harus menganalisa bagaimana ridho Allah itu dapat kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu adalah sebuah kata yang sebelumnya harus ada kata lain. Ya. Apa itu? Tidak mungkin kita ridho kalau nggak ada mahabbah. Mungkin. Ridho seseorang, taruhlah nggak mungkin. Mahabbah, kita sama anak tuh mahabbah dulu baru ridho. Anak kita naik ke anak kecil kita, naik ke punggung kita, mungkin pegang rambut kita, pegang ini. Tapi karena kita cinta kepada dia, ridho aja gitu. Juga sama istri kita. Kalau nggak cinta, mana mungkin bisa ridho. Nah, jadi ridho itu sebelum ada hubb. Nah, ini sebenarnya kaitannya. Maka pertama kita harus mahabbah dulu kepada Allah. Ya, Sebelum ridho itu ada dari Allah, maka kita harus mahabbah kepada Allah. mahabbah. Karena Ya. kalau nggak cinta kepada Allah, nggak mungkin Allah ridho sama kita. Nggak mungkin. Maka dalam surat Al-Imran 31, Rahman Allah Bismillahirrahmanirrahim, "Iku tuhibbul fatabi'uni wa tuhibbul." Iku tuhibbul fatabi'uni, kata Allah SWT. Katakan Muhammad, "Iku tuhibbuni," iku tuhibbullah, jika kamu sekarang cinta kepada Allah, maka fatabi'uni. Ikutlah aku, kata Rasulullah. Hubbukumullah. Pasti Allah akan cintai kamu. Tidak dudubakum, akan memberikan maghfirah dari apa yang dosa yang kita perbuat. Nah, nggak mungkin Allah mengampuni kalau nggak ridho. Nah, ini persoalannya gitu. Nah, jadi memang mahabbah dulu. Bagaimana sih Allah cinta kepada kita? Nah, ini persoalannya. Jadi kita harus mencari mahabbah Allah agar Allah ridho sama kita. Nah, ini maka dari itu apa mahabbah Allah akan datang, kata Rasul? Ingkuntum fattabi'uni. Ya. Ini yuhibbukumullah. Bukan hanya Allah akan cintai, tapi juga Allah ridha untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini masalahnya. Iya. Jadi ada kaitannya. Nah, jadi bagaimana agar Allah cinta kepada kita? Fattabi'uni. Ini ikutlah jejak aku, perintah aku, kata-kata aku, pekerjaanku, amalku, semua. Fattabi'uni ittiba. Ittiba itu adalah memahami apa yang Rasulullah kerjakan. Jadi kita beribadah itu kepada Allah itu sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, dengan perasaan dan pikiran yang betul-betul jernih, yang benar. Gitu. Ibadah tidak ngarang, tidak ya, bukan ibadah yang ngarang, bukan dari kita, karena itu beda. Ya. Jadi betul-betul harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Maka ittiba. Di sini kalau sebenarnya ada imbauan kepada kita, harus kita dalam memahami syariah itu, dalam bahasa syariah Islam itu atau amal soleh itu harus kita memahami betul dalilnya apa gitu. Nanti ittiba itu kan mengikuti sesuai dengan paham. Ya. Mengikuti dengan paham. Bukan ngikutin kayak orang adanya babgoa ya, adanya kayak beok, burung beok gitu yang ya hanya ikutin tanpa dengan pemahaman. Nah ini. Dan pentingnya itu kita memakai pemikiran, ilmu, itu kan. Jadi kita harus belajar dulu. Apa sih syariah itu? Apa ajaran Rasulullah itu? Ya. Ini yang pentingnya. Itu mungkin sedikit ya. Bagaimana kita ngajarin Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini. Ya, nah Ustaz, berarti di bulan Ramadan ini tentunya selain kita meraih ridho Allah tadi ya, meraih ridho Allah, kemudian ada amalan-amalan soleh dan amalan ibadah yang benar itu harus sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, seperti itu ya. Sehingga amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibadah yang kita lakukan itu benar sebetulnya ya. Nah, kemudian Pak Kiai, terus
karena di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan ibadah ya, amalan ibadah yang harus kita lakukan, bahkan itu dilipat gandakan ya seluruh amalan-amalan itu. Jadi amalan-amalan yang ringan itu ya saudara, amalan-amalan yang ringan saja yang istimewa itu di bulan Ramadan seperti apa tadi itu tadi? Yang ringan tapi istimewa dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga itu membekas sekali kepada diri kita sendiri gitu Ustaz. Pertama, amal Ramadan itu kan amal itu banyak ya, ibadah itu banyak sekali. Semua amal ibadah itu ada di bulan Ramadan sebenarnya. Tapi kan landasannya adalah hadis Rasulullah SAW. Man sholat imam ihtisaban ghufira taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhar. Jadi hadis Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa shaim itu karena iman kepada Allah dan ihtisaban, maka ghufira ma taqaddama, maka akan dihapus dosa-dosanya. Atau man qama ramadhana, juga gitu. Man qama ramadhana, artinya bahwa dikatakan qoma ini adalah sholat malam, katanya kan taraweh gitu katakan. Sebenarnya mana hadis ini merupakan sebuah ajaran kepada kita bahwa kita Ramadan itu harus selalu keadaan wa'i, dalam keadaan yang sadar, bukan karena kita itu ikut-ikutan, bukan. Tapi waktu sahabat, karena Allah Subhanahu Wa Taala, iman itu mengandung keyakinan bahwa ini adalah sebuah kewajiban harus dilaksanakan. Sehingga ihtisaban menurut saya itu adalah orang yang selalu menghisab diri. Artinya begini, puasa yang landasan beriman sehingga semua ada perhitungan kepada Allah itu adalah orang yang puasanya itu adalah penuh dengan efek iman itu sendiri. Misalnya jujur gitu ya, misalnya. Jujur itu kan iman. Berefek pada dirinya sendiri tadi. Iya. Jujur itu merupakan efek iman. Bagian daripada iman malahan jujur itu. Dan itu malahan kalau lawannya itu kadhib itu dosa besar. Berbohong tadi. Berbohong itu dosa besar. Kalau jujur itu merupakan landasan kehidupan. Ya. Dan Rasulullah bersifat sidak, jujur. Itu salah satu sifat Rasulullah, jujur. Gitu. Nah kita selama Ramadan itu selalu merasakan kejujuran itu. Terasa oleh kita. Ya. Karena kita walaupun dalam kondisi sendiri, dalam ruang tertutup, dan disitu banyak makanan yang enak-enak, tapi kita tidak mau memakannya karena puasa. Kenapa? Karena ada perasaan iman, yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi iman kepada Allah itu, iman di bawah Allah itu basirun, samiun. Itu kan di situ maksudnya. Jadi kita beriman kepada Asmaul Husna, samiun, basirun gitu kan, itu terasa sekarang. Bahwa sebenarnya Ramadan itu kita merasa ada muraqabah Allah pada kita. Allah selalu mengawasi kita. Andaikan kita merasa diawasi terus, itu yang namanya ihsan. Yeah. Sebenarnya kalau menurut saya, Ramadan itu mengajar kita untuk bukannya takwa, tapi ihsanul amal. Ya, apa ihsan? Karena Jibril datang ke Rasulullah mengajar apa itu, menanya apa ihsan ya Muhammad? Kalau ta'budullah karena kata kan gitu makna ihsan. Jadi engkau beribadah kepada Allah karena kata Allah, seolah kamu melihat Allah karena kata Allah. Tapi apakah kita melihat Allah? Tidak kan? Dalam kamu tuh ya apa kan gitu. Jika engkau nggak melihat Allah, pasti Allah melihat kamu. Nah ini ihsan ini gitu. Jadi sebenarnya puasa ini merupakan ibadah yang mendekat kita kepada Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 128, Allah Ibn Al-Masih, saudara marah. Inna Allah ma'al taqwa wa ridha muhsin. Inna Allah ma'al taqwa wa ridha muhsin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka itu ihsan. Tidak ihsan dulu, tidak.
Karena tak mungkin ihsan tanpa takwa, nggak mungkin. Nah, pertama mungkin kita melaksanakan perintah Allah. Takwa itu yaitu puasa. Ketika berpuasa, kita kemudian ihsan. Karena kalau puasa itu nggak ihsan, itu kan terima Allah. Yes. Nah, ini. Nah, kalau kita ini puasa, kemudian kita pasti ada hal-hal yang akan mengurangi atau membatalkan puasa itu sendiri. Ya. Artinya kalau kita merasa diawasi, nah kita kan artinya puasa itu hanya niat, tapi kemudian kita mungkin masih ngomongin orang, masih berbohong. Nah itu kan kalau tidak ihsan. Padahal itu ibadah yang Ramadan itu luar biasa. Ketika kita merasa Allah mengawasi kita, inilah sebenarnya timbulnya adanya cinta kepada Allah. Yes. Ya, cinta kepada Allah. Kalau terbayang di bawah mata kita, anak kita terbayang, kita cinta kepada Allah. Selalu istri kita terbayang karena kita cinta kepada istri kita. Kalau terbayang di depan kita, berarti kita cinta kepada Allah. Nah, kalau cinta kepada Allah, Allah pasti di depan kita. Nah, itu sebenarnya bagaimana meraih ridho Allah dalam berpuasa ini. Artinya, bagaimana kita berpuasa itu macam derajat ihsan. Bukan hanya takwa, hanya menjalankan perintah, menjalankan larangannya, tapi juga betul-betul ihsan. Dalam berpuasa ini kita merasa Allah mengawasi kita. Nah, ini sebenarnya yang merupakan hal yang perlu kita pahami bersama gitu. Nah, ittiba itu. Ya. Terus ini Pak Kiai, ada persiapan Ramadan Pak Kiai ya, yang mana di bulan Rajab tadi Pak Kiai ya, ada Rajab, ada Sa'ban, kemudian Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Jadi ada yang mengatakan bahwa Rajab ini masa menanam, Sa'ban itu masa menyiram, kemudian Ramadan ini adalah masanya memanen seperti tadi. Nah, ketika ada Ramadan pasti ada amalan-amalan soleh ya, amalan soleh yang mana amalan soleh itu ketika kita lakukan di bulan Ramadan itu selanjutnya yang diinginkan adalah bisa enggak Ustaz? Misalnya kita sudah persiapan 2 bulan sebelum Ramadan, kemudian masuknya bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan, amalan-amalan itu kita lakukan sama persis seperti bulan Ramadan. Nah, itu bagaimana tipsnya tadi? Oke, sehingga melakukan amalan-amalan itu giatnya sama seperti bulan Ramadan, seperti itu Kiai. Jadi barakah itu kan sesuatu ada di Allah. Barakah dari Allah saja, enggak ada. Kita kepada Allah. Barakah fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Rasulullah selalu artinya kalau masuk Rajab itu berdoa seperti itu. Jadi keberkahan datang dari Allah itu juga kalau kita emang cinta kepada Allah, jadi memupuk cinta lagi Ustaz. Iya, jadi cinta itu ya kalau Ramadan sudah masuk kepada mahabbah sebenarnya. Jadi ada prolognya, ada prolognya. Si anak itu bagaimana cinta kepada kita harus ada mau mingkap dulu sebelumnya kepada anak, bagaimana muamalah dengan kita juga ngajar ya. Sahabat Aliza, guru-guru ini kan kalau bagaimana agar murid kita cinta kepada kita, sehingga kalau kita memberikan pelajaran mereka ridho menerima dengan kita. Ini penting adanya memupuk cinta, ya cinta budi kepada guru. Bagaimana? Nah, kita hanya berikan contoh yang baik, ya. Artinya bahwa mulai Rajab itu kita mungkin puasa sunnah, gitu kan? Dan puasa sunnah Rasulullah SAW itu puasa yang paling banyak itu ada Sya'ban setelah Ramadan. Ramadan itu full. Jadi yang hampir sebulan itu ya Sya'ban. Ya, itu paling banyak Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Rajab juga begitu, Rajab kan ada puasa juga kan. Jadi ada persiapan. Betul. Kayak kita mau tanding ya, tim sepak bola mau tanding kan gitu. Siap orang kan persiapan. Kita mau pertandingan atletik atau apa, kita harus mulai persiapan 2 bulan sebelumnya. Jadi kita persiapan bagaimana agar kita artinya maksimal ketika memasuki
Bulan Waktunya. Ramadan. Ah, itu maksudnya. Ya, Nah, ketika kita kemudian selalu dari awal kita sudah mulai latihan, kemudian Ramadan itu sudah tidak merasakan ada sebuah merasa berat. Enggak, bagi kita puasa itu ya seperti biasa. Malahan justru puasa itu sebuah ibadah yang menyenangkan. Ya. Jadi bukan suatu ibadah yang memberatkan. Memberatkan. Kan gitu kan. Jadi ketika kita Rajab Syaban tuh sudah latihan, jadi sudah kebiasaan. Menjadi kebiasaan kita untuk beramal soleh, biasa kita untuk beribadah, ya. Ya. Jadi sehingga ibadah kita itu menyenangkan, ya puasa menyenangkan, bukan memberatkan, enggak ada. Jadi kalau udah puasa itu kita nggak ada haus, nggak merasa lapar, karena emang itu menyenangkan. Jadi ibadah itu kalau menyenangkan itu dengan farhan, nah itu yang apalagi Rasulullah SAW memberikan satu basyirah, ya, artinya bahwa kelezatan orang berpuasa itu adalah ketika dia buka, ketika melihat tahun surga nanti. Luar biasa, diberikan sebuah harapan oleh Allah. Jadi harapan kan, harapan ke depan bahwa kalau kamu, itu kan gitu. Jadi peranan juga begitu. Jadi maka dalam ada sistem pendidikan itu ya, itu adalah sistem pendidikan yang memberikan iming-iming gitu. Ada kalau kita baca buku tentang pendidikan di barat atau di mana-mana itu selalu dalam juga tarbiyah Islamiyah itu para ulama mengatakan itu harus kita kasih iming-iming. Allah kasih iming-iming kan. Kalau kamu gini masuk surga. Kalau kamu gini kamu surga. Nah itu kan juga. Jadi ada tarhib wa targhib. Targhib itu penting gitu. Targhib. Jadi supaya kita cinta orang siapa targhib pasti targhib. Oh ini. Sehingga artinya kasih basyirah. Ya, kasih kegembiraan gitu kan gitu. Jadi Rasulullah begitu. Kalau orang puasa itu ada kemenangan dulu kan gitu kan. Ketika dia berbuka, ketika dia tahu. Jadi di dunia dia ketika buka ya, ketika di akhirat dia melihat Allah sebuah sebuah peristiwa yang hanya orang-orang yang berimanlah, yang orang-orang yang ihsan dari Allah nanti muncul. Ya. Tidak semua orang. Walaupun surga belum tentu dia melihat Allah, belum tentu. Nah seperti itu ya. Jadi sebenarnya puasa itu adalah sebuah ibadah yang harus kita lakukan. Menguntungkan kita ya, menguntungkan kita. Bikin sehat tadi ya. Bikin sehat, ya pasti. Orang kaya itu sangat beruntung dengan Ramadan. Kadang-kadang dia karena banyaknya, dia punya segalanya, mau makan milih-milih dia. Ini masak apa sekarang ya? Itu kan. Ramadan ini dia harus menahan makanan yang enak-enak tadi ya. Itu ya. Makan makanan yang kemudian meninggalkan makanan opor tadi ya. Lapar gitu ya. Lapar. Di situ kenikmatan kan. Jadi orang kaya itu nikmat berpuasa, kan nikmat ketika buka, ketika lapar. Kan dia orang kaya itu nggak pernah lapar. Iya. Tadi ada gitu kan. Nah ketika puasa itu dia merasakan nikmatnya makan. Jadi puasa itu bonus orang kaya sebenarnya. Iya betul. Untuk orang kaya, orang miskin biasa nggak makan biasa. Ya bedanya orang miskin sama orang kaya. Berarti lebih puasanya orang miskin sama orang kaya itu lebih susah juga orang kaya nih ya, karena harus menahan tidak makan sate, tidak makan opor, tidak makan yang enak maksudnya. Kalau orang miskin kan sudah biasa sudah biasa tidak makan gitu ya. Iya, karena kadang-kadang orang kaya itu kan sudah makan. Kadang-kadang dia bosan. Gitu. Bosan kan gitu kan. Tapi kalau kita lapar, ketika kita lapar itu apa aja makan, nikmat aja. Gitu. Air putih aja jadi nikmat aja. Jadi begitu kita buka korma satu udah nikmat tenggorokan. Jadi kita kan berdoa ya, kita makan korma dan minum kan, dapat kan gitu kan, tarik uruku. Watabat rajin insyaallah. Jadi watabat ajur insyaallah. Jadi ada doa Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa artinya ketika puasa itu hilang hausnya. Kan dapat dan tenggorokan sudah terbasah. Terbasahi ya tadi.
Dan lagi pahala lagi. Bukan hanya itu ya, bukan hanya ini bedanya kita orang kafir dengan orang kita. Mungkin orang kafir aja hilang laparnya, dia harusnya hilang, dia tapi tidak sawab, tidak ada artinya pahala. Nah, orang yang puasa tidak karena ihsanul amal, tidak karena ketakwaan kepada Allah, tidak iman, itu sama dengan orang yang tadi itu, dia bukannya karena lapar, dia enak, karena lapar kan dia makan enak, nikmat dia. Nah, kemudian dia juga tenggorokannya udah terbasahi oleh air, tapi nggak ada sawab, nggak ada pahala Allah. Maka itu harus iman wahtisab. Seperti itu. Ya. Sekarang kan sudah masuk 10 yang kedua tadi ya. Iya. Yang mana 10 pertama kita sudah lewati, di mana 10 pertama rahmat ya, Allah memberikan rahmat kepada kita. Kemudian 10 kedua ini adalah ampunan atau maghfirah pada kita. Nah, bagaimana untuk mendapatkan predikat ampunan atau ending dari puasa ini kan sebenarnya kan la'alakum tattaqun Ustaz ya, untuk mendapatkan gelar takwa Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz untuk agar caranya kita ini mendapatkan seperti itu Ustaz? Jadi sebagaimana ayat yang Quran 31 tadi, bahwa taqullah fatihun. Ibukullah. Jadi ketika kita puasa itu karena kita cinta kepada Allah, kita ingin dekat kepada Allah. Nah, itu. Karena kan puasa itu Allah bersama kita terus, merasa bersama kita, jadi dekat kepada Allah. Maka kita harus isi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Misalnya tilawatil Quran. Rahasia Quran turun di Ramadan adalah itu sebenarnya. Ya, jadi Quran merupakan sebuah ibadah yang kita kan berbicara dengan Allah ketika kita baca Quran itu. Kalamullah. Ya, jadi ada perasaan kita dekat dengan Allah, dialog dengan Allah. Ya, jadi kita ya lina manfaat, Allah manggil aku. Ya, kita percaya Allah mau seolah depan kita membacakan itu kepada kita, walaupun kita yang bacanya. Nah, itu Quran merupakan sebuah ibadah yang merupakan ibadah yang mendekatkan kita pada Allah. Juga sholat. Ya, sholat itu merupakan juga sama. Maka dia disebut satapan rohani gitu kan, gitu. Sholat itu, tilawah itu sholat rohani. Ya. Jadi sholat yang selama kita hanya sholat fardu mungkin ya, tapi Ramadan kita rajin sholat sunnah. Gitu. Malah ditambah lagi ada qiyam Ramadan, taraweh gitu ya. Nah itu kan kita sebenarnya ada sebuah arahan Rasulullah SAW dengan sholat taraweh itu, bahwa kita ingin lebih dekat dengan Allah. Biasanya orang habis Isya itu tidur, kalau nggak main, kan gitu. Tapi setelah Isya kita sholat tarawih, dekat dengan Allah. Ya, sehingga ketika kita selesai jam 9 misalnya, terasa kalaupun ngantuk itu betul-betul ngantuk itu yang memang alami. Ya, karena kita sudah dekat dengan Allah. Ada merasa kepuasan, lahir dan batinnya. Lahir kita capek ya, artinya seperti olahraga ya. Kalau kita sebenarnya sholatnya dengan teratur, tarawih itu seperti olahraga, menggerakkan fisik dan sebenarnya fisik. Dan juga kita betul-betul khusyuk kepada Allah, bertemu dengan Allah betul. Jadi ketika kita tidur itu ada perasaan tenang. Ya. Sehingga kita ketika biasanya ketika niat ke jam 3 bangun, itu bangun betul. Ada yang bangunin itu. Jam 3 terasa gitu bagi kita bangun dan mulai kita untuk beribadah kepada Allah, untuk sahur misalnya terasa. Memang sahur merupakan sunnah. Jadi semua amal ibadah kita itu menunjukkan kedekatan kepada Allah. Jadi perintah kita, walaupun itu lahiriah, sahur itu kan lahiriah, jasmani, tapi ada unsur rohaninya, gitu. Bahwa dia agar, jadi dia makan tuh agar dia kuat berpuasa, agar dekat kepada Allah itu lebih bisa. Karena kalau dia tidak sahur, lapar. Kalau orang lapar kan bagaimana dia konsentrasi ibadah kepada Allah? Bagaimana dia akan merasa dekat dengan Allah? Tilawah kalau lapar. Kalau lapar, tapi kalau kita sahur itu nggak terasa lapar juga. Kalah oleh iman kita kepada Allah, kalah oleh ingin dekat dengan Allah, gitu maksudnya. Itu pentingnya ya. Maka juga kesehatan kita, karena dalam sahur itu kesehatan. Ada keberkahan. Ada keberkahan. Itu maksudnya keberkahan itu bagaimana melipat galakan, artinya
kekenyangan kita itu sampai kepada apa namanya buka gitu ya, itu ada berkah gitu. Walaupun sedikit sahurnya, tapi berkahnya manfaatnya bertambah. Gitu, manfaatnya seperti itu. Ya, Ustaz, tadi yang ada beberapa amal ibadah ya, yang tadi saya bicarakan sama Ustadz bahwa ketika bulan Ramadan masuk itu semuanya berubah tadi ya, semuanya berubah. Yang tadinya jarang sholat sunnah, nah ini sering melakukan sholat sunnah. Nah, kemudian agar setelah bulan Ramadan selesai, artinya kita masuk ke bulan-bulan yang lain. Nah, agar seperti bulan Ramadan nih Ustaz, agar amalan-amalan kita ini sama persis seperti bulan Ramadan. Nah, itu bagaimana Ustaz itu untuk melakukan hal yang sama seperti bulan Ramadan. Jadi yang setiap hari sholat tahajud terus setiap malam. Nah, kemudian setelah kembali lagi ke bulan setelah hilang Ramadan ini kok biasanya yang saya rasakan tadi ya. Jadi tadinya setiap hari tahajud, kemudian ini seminggu sepekan kadang 2 kali 3 kali. Nah, ini ada unsur apa nih Ustaz untuk hal-hal seperti itu? Jadi tujuan Ramadan la'allakum tattaqun. La'alla itu harfu taraji, kalau dalam bahasa harapan. Tattaqun itu fi'il mudhari, sifatnya kontinuitas, akan artinya bahwa puasa itu, kalau tattaqun itu bukan hanya bulan Ramadan saja. Ketakwaan dijaga sampai ketemu Ramadan lagi. Sebenarnya seperti itu. Inginnya Allah itu gitu ya. Jadi kalau kita puasa sampai Idul Fitri saja, ketakwaan itu berarti kan kita nggak lalu takut. Tujuan itu nggak berhasil. Gitu. Nah, kedua adalah bahwa bagaimana tadi bahwa kita merasa bahwa takwa itu terus menerus. Karena begini. Pertama kita ingat bahwa hidup ini kan Allah yang berikan prioritasnya ya. Artinya bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah dalam rahim seorang ibu, pertama adalah sperma, ya, kemudian segumpal darah, alaqah, dan segumpal daging, mudghah, dibungkus dan tulang dibungkus dengan daging. Tiupan ruh, Allah mengucapkan rizkinya, ajalnya, aman, itu kan. Jadi sebenarnya ada takdir Allah yang ditentukan di Lauhul Mahfuz dalam kitabnya bahwa manusia itu sekian, tapi kan kita nggak tahu. Nah, manusia itu diminta oleh Allah untuk mencari, menjemput takdir itu gitu. Maka setiap khatib Jumat itu selalu jadi selain puasa, sebenarnya setiap Jumat itu selalu itu khatib mengucapkan ayat itu gitu. Ittaqullah, kan selalu mengulangi setiap Jumat, bayangin aja. Ini kan mungkin sebulan ya. Nanti Jumat kata Jumat itu pasti itu disebutin. Ayo ittaqullah qatu la tabu illa wa ini selalu diperingatkan. Ulang-ulang tadi diingat-ingat. Karena wala tamutina, karena mati itu nggak tahu kita. Maka kata Allah, jangan kematian karena tidak muslim. Harus muslim kondisinya. Dan husnul khotimah. Nah, kalau husnul khotimah berarti kan harus takwanya aja pertahankan. Harus dekat dengan Allah dan kondisi dekat dengan Allah. Nah, kadang-kadang kita gini, ingin usaha sukses. Ada usaha dari Allah, rezeki dari Allah. Allah itu akan ngasih kalau ridho sama kita. Ada dua orang kasih kepada manusia. Imma ridho kepada manusia atau dia apa namanya hanya mengulur gitu, apa namanya dalam bahasa orang kafir dikasih oleh Allah. Tapi itu bukan karena Allah ridho, bukan. Tapi mengulur dia terus. Nah, kalau kita ingin Allah seridho, kita ingin yang terbaik. Kalau kita ingin untung dagang, sebenarnya kita kalau hanya sholat fardu itu sampai dengan modal. Kita modal. Wajiban itu fardu ain itu. Zuhur 4 rakaat.
Jadi kalau kita ini namanya dagang itu yang modal doang, modal sekian. Tapi untungnya apa? Sunnah-sunnah itu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin hidup ini beruntung kan gitu, ingin selalu maju, ya kasih Allah sesuatu yang harus hidup sama kita gitu. Iya, Pertama jauhi maksiat, ya. Kedua adalah melaksanakan perintah Allah dan menambahnya dengan sesuatu yang Allah senangi. Gitu. Apa itu? Sunnah-sunnah. Sunnah-sunnahnya. Yang selalu kita laksanakan di bulan Ramadan. Baik, Ustaz. Itu kan seperti itu. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih untuk penjelasan-penjelasan tentang materi meraih ridha Allah di bulan suci Ramadan dengan amal soleh dan ibadah-ibadah yang benar. Artinya ketika Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, amal-amal kita yang kita kerjakan, tentunya amal soleh yang harus kita kerjakan sesuai dengan perintah Rasulullah sebenarnya, ya, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ending dari bulan Ramadan ini ternyata la'alakum tattaqun, bagaimana kita memperjuangkan ya di bulan suci Ramadan ini secara ibadahnya, kualitasnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah satu ke ibadah yang lain selalu terjaga, kemudian mendapatkan gelar takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai karena waktu membatasi kita. Alhamdulillah cepat sekali ini untuk materi pertama ya. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini kita mendapatkan yang pertama rahmat dari Allah, kemudian maghfirah dari Allah, dan kemudian bebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Al-Izzah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya nasuha, kemudian setelah berbincang-bincang tentang materi meraih ridha Allah di bulan suci Ramadan dengan amal soleh dan ibadah yang benar, alhamdulillah pada Pak Kiai Sadli Karim memberikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang tadi diberikan oleh Pak Kiai semuanya bermanfaat pada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, kita tutup Pak Kiai dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.